Persamaan dasar akuntansi. Ini yang dia bilang rumus dasar di akuntansi, atau ada yang bilang matematika di akuntansi. Dan rumusnya gampang, harta sama dengan utang tambah modal. Atau harta sumbernya, kalau dia tidak berutang, dia punya modal sendiri. Harta bersumber dari, boleh dari utang, boleh dari utang tambah modal. Harta tidak berasal dari utang tambah modal, tambah korupsi, tambah menipu, tambah mencuri. Atau harta tidak berasal dari menipu dan mencuri dan korupsi. Tidak. Di akuntansi mengajarkan ini. Nah, harta sama kata dengan aset, sama kata dengan aktiva. Sedangkan utang sama kata dengan kewajiban. Jadi ingat-ingat, kalau nggak utang, kamu punya kewajiban untuk membayar. Dan sama kata dengan liabilitas. Modal sama kata dengan ekuitas. Nah, ada yang bilang aktiva sama dengan pasiva. Betul. Karena pasiva itu adalah utang tambah modal. Nah, sebelum torang lanjut di beberapa transaksi, torang mesti tahu dulu apa dang tu harta, apa dang tu modal, apa itu utang. Oke? Nah, ini yang digolongkan sebagai harta. Ada harta dalam bentuk uang, ada harta dalam bentuk perlengkapan, ini bahan-bahan habis pakai, ada kertas dan lain-lain. Ada harta dalam bentuk pabrik atau peralatan, ada harta dalam bentuk komputer, harta dalam bentuk kendaraan, bangunan, hasil-hasil bumi, harta dalam bentuk hak paten, harta dalam bentuk surat-surat berharga. Oke, kita lanjut dengan pengelompokan harta. Harta itu ada 3 kelompok dulu terang belajar. Harta lancar. Harta lancar ada beberapa akun, banyak sekali akun atau banyak yang digolongkan dalam harta lancar. Tapi kali ini kita akan belajar hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu ini, kas, piutang dagang perlengkapan, dan sewa atau iklan atau asuransi dibayar di muka. Siapa aja bilang harta lancar? Artinya harta yang dapat diuangkan secepatnya, atau harta yang penggunaannya di bawah 1 tahun atau 1 periode. Nah, rupa ini perlengkapan habis atau bahan habis pakai. Dia mau pakai paling cuman 1 bulan. Nah, jadi dalam 1 periode. Oke, tong bahas satu-satu. Kas, apa itu kas? Uang, baik yang ada di brankas perusahaan maupun yang dia simpang di bank. Jadi uang perusahaan di brankas atau dia simpang di bank, torang mau kasih masuk itu di kas. Dia bilang ini akun kas. Ulangi, akun kas. Torang akan catat di akun kas. Piutang dagang. Ini adalah tagihan kepada pihak lain. Contohnya perusahaan memberikan kredit. Misalkan ada yang menggunakan jasa perusahaan, pelanggan itu belum langsung membayar. Nah, kita akan catat itu di akun piutang dagang. Berikut, perlengkapan. Ini barang-barang yang digunakan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang habis dipakai. Rupa tadi saya jelaskan, pulpen, kertas, stabilo, selotip, hektar, dan barang-barang kecil lainnya yang digunakan biasanya di kantor, kalkulator, folder, dan lain-lain, gunting, lem. Nah, itu semua orang masukkan ke akun perlengkapan. Berikut ada sewa atau iklan atau asuransi dibayar di muka. Siapa DP nama dibayar di muka? Karena dia belum terima tuh jasa, dia so bayar. Rupa kalau perusahaan
membayar asuransi kerugian atau asuransi kebakaran. Biasanya perusahaan bayar dulu asuransi. Syukur-syukur kalau misalnya tidak terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan, misalnya pencurian atau kebakaran. Tetapi ketika terjadi resiko kerugian ataupun kebakaran, perusahaan yang bayar asuransi lebih dulu, dia akan menerima santunan atau manfaat. Perusahaan asuransi akan memberikan bantuan atau perusahaan akan klaim kong dapadoi dari perusahaan asuransi. Itu tuh dia bilang asuransi dibayar di muka, sama dengan orang bayar BPJS. Walaupun orang ndak sakit, orang tetap bayar tuh BPJS. Di saat orang sakit, nah orang sudah perlu bayar tuh rumah sakit karena BPJS yang akan membayarkan. Itu tuh dia bilang asuransi dibayar di muka. Ya, lanjut. Ini digolongkan harta lancar. Ada harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud ini manfaatnya atau penggunaannya lebih dari 1 tahun, rupa bangunan, rupa komputer, itu mau pakai lebih dari 1 tahun. Makanya orang kasih kelompokkan di sini. Harta tetap berarti dapat lihat tuh harta. Harta tetap berwujud, orang dapat lihat tanah, bangunan. Ini akun-akun yang masuk di harta tetap berwujud. Ada akun tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, dan kekayaan lainnya. Berikut ada harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud. Harta mana dapat lihat? Rupa hak cipta. Ini diberikan pemerintah kepada orang atau badan usaha untuk memperbanyak menjual barang hasil karya seni atau tulisan. Rupa pencipta lagu. Dorang itu kalau sebagai hak cipta berarti orang yang menyanyi, dorang lagu, kong orang tersebut dibayar, maka orang tersebut harus membayar kepada yang menciptakan lagu itu. Jadi ada harta dalam bentuk hak cipta, begitupun dengan hak paten. Misalkan ada penemuan-penemuan tertentu, apakah penemuan dalam bentuk barang atau rupa sekarang banyak penemuan dalam bentuk aplikasi. Nah, itu harus dipatenkan. Ketika orang lain menggunakan, orang lain harus membayar kepada yang menemukan dan mematenkan penemuan tersebut. Oke, berikut ada merek dagang, goodwill, franchise, biaya akte pendirian perusahaan, itu semua adalah harta perusahaan. Nah, ini ada satu DP nama goodwill. Goodwill itu sama dengan nama baik perusahaan. Ternyata bukan cuma orang, perusahaan yang punya nama baik itu adalah harta yang berharga. Apalagi orang, Kang. Orang kalau punya nama baik berarti itu masuk DP harta yang sangat berharga. Jadi usahakan orang jaga tuh nama baik. Oke, ya itu sekedar informasi tentang harta. Orang lanjut dengan utang. Nah, utang ada 2 lagi kasih kelompok. Kalau tadi harta ada 3 kelompok, utang ada 2. Ada utang lancar, itu DP pelunasan nyendak mau lebih dari 1 periode atau 1 tahun. Yang berikut ada utang jangka panjang, DP pelunasan lebih dari 1 tahun. Nah, ini utang lancar. Utang lancar ada berapa lagi akun? Ada akun utang usaha. Di sini orang mau catat semua kewajiban perusahaan yang harus dilunasi karena perusahaan itu ada beli barang atau jasa secara kredit. Ya, jadi kalau dia beli secara kredit yang berkaitan dengan DP usaha di sini. Berikut utang beban. Ada juga utang pajak. Ini utang pajak rupa kalau orang coba beli rupa di Kentucky dan di tempat-tempat lain yang bayar PPN, maka perusahaan harus segera menyetorkan PPN tersebut kepada pemerintah. Nah, kalau dia belum setor berarti masih utang.
Ya, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Apa dang ini pendapatan diterima di muka? Pembayaran yang sudah diterima perusahaan tapi belum jadi haknya. Contoh, kalau perusahaan sudah terima doi dari orang lain atau pihak lain atau perusahaan lain, contoh dia sewa oto for 1 bulan, perusahaan sudah terima tuh doi mau sewa oto, perusahaan belum kasih tuh oto orang tersebut atau perusahaan lain itu mau pakai. Jadi dia sudah terima doi tapi dia belum memberikan jasa. Nah, berarti dia atau perusahaan itu masih menganggap bahwa kita karo masih ada utang pak kita pe pelanggan, kita belum kasih pakai tuh oto dang. Nah, ini kok sama nih masih utang pada pe pelanggan. Pendapatan dia sudah terima di muka, dia belum kasih tuh jasa. Nanti kalau sudah kasih tuh jasa baru orang anggap sebagai pendapatan. Kalau belum kasih tuh jasa DP nama pendapatan diterima di muka. Lanjut nih, utang jangka panjang. Ada 3 ini. Utang hipotek, pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap. Contoh, ada orang mau pinjam di bank, kong dia kasih gade dia pe sertifikat tanah atau dia kasih gade dia pe BPKB oto atau motor supaya dia dapat pinjaman. Jadi ada barang yang dia jaminkan kepada yang memberikan pinjaman, apakah itu bank atau lembaga keuangan lain, DP nama itu utang hipotek. Berikut utang obligasi. Ini utang kepada pemegang obligasi. Jadi perusahaan dia terbitkan, ini DP nama obligasi. Siapa yang beli DP obligasi berarti orang itu kasih pinjam, kasih utang, kasih pinjaman pada perusahaan sehingga perusahaan berutang pada dia. Dengan cara tuh perusahaan yang ada kasih pinjam doi pada perusahaan, dia pegang itu obligasi. Ada juga kredit investasi. Nah, ini biasanya banyak di dalam usaha-usaha kecil. Ada tuh dia bilang kredit usaha rakyat. Nah, itu biasanya DP pinjaman ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun ya, nak lama-lama ini. Karena biasanya kalau rupa di bank, lain kali dorang ndak mau minta jaminan atau agunan. Nah, dorang cuma lihat dia ada usaha, biasa dorang kasih pinjam. Oke, itu macam-macam utang. Sekarang modal. Nah, modal ada modal pribadi. Kalau dia mau berdiri perusahaan sendiri, dia mesti ada modal pribadi. Kalau perusahaan perorangan, biasanya cuma 1 orang tuh yang pegang. Nah, itu namanya modal pribadi. Ada juga perusahaan yang sudah lebih besar, dia mulai jual saham. Jadi kalau orang mau investasi atau mau kasih modal pada perusahaan, orang beli DP saham. Nanti kalau ini perusahaan ini ada keuntungan, maka perusahaan akan membagikan keuntungan kepada yang ada kasih modal pada dia. Nah, kalau di koperasi, modal itu berasal dari simpanan pokok atau simpanan wajib dari DP anggota-anggota koperasi. Kalau orang 10 orang berarti orang baku kumpul. Berapa satu orang, misalnya 500.000 satu orang, orang berdiri koperasi. Nah, jadi kalau koperasi sumbernya dari simpanan pokok. Ada juga modal dalam bentuk hibah, sumbangan. Nah, biasanya kalau orang berdiri yayasan, banyak tuh orang jabat sumbang. Kalau dia ada modal dalam bentuk sumbangan, ini tidak perlu dikembalikan, atau hibah itu tidak perlu dikembalikan. Tapi itu biasanya ada di yayasan-yayasan sosial atau keagamaan. Oke. Nah, orang semua lanjut dengan persamaan dasar akuntansi. So jelas tuh tadi harta sama dengan utang tambah modal. Ini sama tuh harta. Yang masuk di harta ini semua. Yang masuk di utang ini. Yang masuk di modal ini. Jadi harta ini semua berasal dari ini dan ini. Nah,